Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 8, yaitu menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Dalam agama Islam, menghormati kedua orang tua adalah wajib hukumnya karena Islam sangat menganjurkan umatnya agar saling menghargai satu sama lain. Begitu halnya dengan guru, kita pun diwajibkan untuk menghormatinya karena guru merupakan orang yang mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada murid di luar bimbingan orang tua di rumah. Sehingga adab kita kepada guru perlu diterapkan sebagaimana adab kita kepada kedua orang tua. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi, maka pembahasan kita pada kali ini meliputi pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan guru. Mari kita simak sama-sama dan jangan di-skip, karena nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komentar di classroom kelasnya masing-masing. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Diceritakan pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang menjadi ahli surga berkat baktinya kepada ibunya yang lumpuh dan buta. Untuk cerita selengkapnya, kalian bisa baca di buku Pendidikan Agama Islam Kemendikbud halaman 123 ya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik itu ibu maupun ayah. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah, akan tetapi ada juga perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Selain itu, ada juga hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu, qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala summa ayyun, qala birrul walidain, qala summa ayyun, qala al-jihadu fi sabilillahi, rawahul Bukhari. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasul menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata lagi, kemudian apa ya Rasul? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa ya Rasul? Rasul menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan birrul walidain? Kata birrul walidain berasal dari gabungan dua kata, yakni kata albir dan kata alwalidain. Secara bahasa, kata albir artinya berlapang dalam berbuat kebaikan, sedangkan kata alwalidain artinya adalah kedua orang tua. Menurut Imam An-Nawawi, birrul walidain adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Sedangkan menurut Imam Az-Zahabi, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 kewajiban, yaitu yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau yang diberikan oleh orang tua. Dan yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka memerlukan. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan dengan birrul walidain atau bakti kepada orang tua. Berikutnya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya.
Yang kedua, merawat mereka dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Dan yang keenam, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun mereka berbuat aniaya. Kemudian bagaimana kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal? Cara berbaktinya seperti apa? Di sini yang pertama adalah merawat jenazah dengan cara memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, misalkan seperti utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua orang tua. Dan yang kelima, mendoakan orang tua yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa orang tua kita. Selanjutnya, hikmah berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridha atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridha. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi apapun pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 28, menurut Imam Ghazali, orang tua dibagi dalam 3 kelompok. 1. Orang tua yang melahirkanmu. 2. Orang tua yang mengawinkanmu. Dan yang ketiga, orang tua yang mengajarimu. Maka, setiap perintah dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menyuruh kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah mencakup ketiganya. Jadi, berbuat baiklah kepada ketiganya dan jangan sekali-kali mendurhakainya, dan jangan lupa selalu selipkan doa-doa terbaik untuk ketiganya, baik di waktu hidupnya ataupun setelah kematiannya. Berikutnya, cara berbakti kepada guru. Yang pertama, menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. 2. Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. 3. Tidak melawan, menipu dan membuka rahasia guru. 4. Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. 5. Murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. 6. Murid harus mengagungkan dan meyakini akan kesempurnaan ilmunya. 7. Menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. 8. Bersikap sabar terhadap perlakuan atau akhlak buruk guru, hendaknya berusaha untuk memaafkan perlakuan tersebut dan turut mendoakan keselamatan guru. 9. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. 10. Sopan ketika berhadapan dengan guru, misalnya duduk dengan tenang, diam, dan posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru. 11. Tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan yang jelas, terutama pada saat guru berbicara kepadanya. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Adapun hikmah berbakti kepada guru, yaitu
Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. 2. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. 3. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. 4. Akan selalu didoakan oleh guru. 5. Akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan di awal video, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan ini. Mengapa kita diwajibkan untuk menghormati orang tua dan guru? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar yang ada di Classroom. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua dan guru-guru kita. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.